Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para mahasiswa yang berbahagia, pertama kalinya marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat pada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita bisa melakukan pembelajaran menggunakan e-learning dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam kita aturkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Pada para mahasiswa yang berbahagia, pada pertemuan yang ke-10 ini kalian akan mempelajari mengenai normalisasi. Pengertian dari normalisasi. Normalisasi adalah suatu teknik menstrukturkan data dalam cara-cara tertentu untuk membantu mengurangi atau mencegah timbulnya masalah yang berhubungan dengan pengolahan data dalam basis data. Nah, jadi di sini normalisasi adalah suatu cara atau teknik untuk mengurangi permasalahan-permasalahan yang timbul pada pengolahan data. Ini kita menggunakan namanya teknik normalisasi. Tujuan dari normalisasi yaitu untuk kerelasian dalam basis data menjadi mudah dimengerti, mudah dipelihara, mudah memprosesnya, dan mudah untuk dikembangkan sesuai kebutuhan yang diinginkan. Jadi tujuannya agar dalam basis data tersebut itu bisa kita pelihara datanya, kemudian mudah dalam memprosesnya sesuai dengan keinginan kita. Tujuan dari normalisasi. Kemudian bentuk-bentuk dari normalisasi. Ini ada 6 bentuk normalisasi. Bentuk yang pertama 1NF normal. Kemudian bentuk yang kedua 2NF normalisasi. Kemudian bentuk yang ketiga 3NF. Kemudian BJNF Barefoot normalization form. Kemudian kelima adalah bentuk yang keempat, normalisasi keempat atau FADI. Yang keenam yaitu normalisasi yang kelima, 5NF. Ini adalah dapat tingkatan mulai dari yang pertama sampai ke 6. Tapi untuk tingkatan ini tidak harus melewati 6 tingkatan, tergantung dari bentuk tabelnya atau bentuk datanya. Mungkin ada kalanya kita bisa menggunakan 1NF dan 2NF atau 1, 2 dan 3NF. Ini tergantung dari teknik kita untuk menormalisasikan data. Untuk relasi sederhana biasanya sudah dalam kondisi yang baik, yaitu 2NF atau 3NF. Kalau biasanya relasi yang sederhana itu cukup sampai di 3NF dalam relasi formnya 3NF. Kemudian kondisi relasi tidak normal, unnormalized. Kondisi relasi tidak normal atau unnormalized adalah kondisi data apa adanya, tidak mengikuti suatu format tertentu, termasuk ketidaklengkapan ataupun redundancy. Jadi di sini yang dikatakan tidak normal karena dia datanya apa adanya, dia tidak mengikuti format berdasarkan 6 tingkatan. Biasanya itu datanya tidak lengkap atau mengalami redundancy atau pengulangan data. Contoh bentuk yang tidak normal. Di sini tabel faktur pembelian. Jadi kalau kita lihat terdapat record yang tidak lengkap. Baris ketiga ini ada record yang tidak lengkap. Kemudian tidak normal yang kedua yaitu ada duplikasi yang tidak perlu atau redundancy. Kalau kita lihat ada duplikasi di sini, duplikasinya yaitu Indomie
Indomie, ada 2 Indomie dengan ya suppliernya 1I01. Ini redundancy, jadi ada data yang ganda. Maka di sini kalau kita lihat ini adalah unnormalized tabel atau yang tidak normal. Nah, kemudian bentuk yang tidak normal tersebut sebelumnya kita normalkan menggunakan normal pertama 1NF. Ya, suatu relasi memenuhi bentuk normal pertama atau 1NF jika dan hanya jika setiap atributnya bersifat atomik. Ya, atribut tidak ada yang ganda. Ini ya. Jadi yang pertama itu harus dihilangkan atribut yang ganda. Nah, ini kalau kita lihat di sini dia pertama dia menghilangkan data yang kosong. Ya, data yang kosong itu kita hilangkan atau kita isikan data yang kosong tersebut. Nah, ini setelah itu cari yang harus atributnya harus unik ya atau atomik, yang tidak ada yang ganda. Nah, ini kalau kita lihat di sini memang agak tampak ganda, tapi kalau kita lihat kuantitinya ini berbeda ya, kuantitinya harga jumlah berbeda, maka disebut apa? Disebut bentuk pertama. Kemudian bentuk normal kedua ya, syaratnya yaitu telah memenuhi 1NF. Kemudian atribut bukan kunci harus bergantung fungsional pada primary key ya, kunci utama. Maka ini syarat dikatakan dengan F jika dia bergantung pada primary key atau kunci pertama, kunci utama. Kemudian primary key harus unik dan bisa menjadi identitas atribut lain yang menjadi anggotanya. Ya, syarat yang ketiga, primary key-nya harus unik atau berbeda, tidak boleh ada yang sama pada primary key. Kemudian yang keempat, perlu dilakukan dekomposisi dan penghapusan atribut turunan. Ya, jadi jika ada atribut turunan, misalnya dari turunannya alamat itu ada jalan, ya, ada RT RW itu turunannya, maka di sini itu kita harus hapus ya, kita harus hapus atribut turunan. Nah, ini bentuk normal 2 ya, 2NF. Nah, di sini kalau kita lihat tabel supplier itu yang tadi itu dipecah ya. Yang supplier ada supplier sendiri, kemudian tabel barang sendiri, kemudian ini ada tabel nota. Nah, di sini yang awalnya satu tabel, ini NF nya satu tabel, kita buat normal yang kedua, maka apa? Kita harus pecah. Ada 3 tabel, yaitu tabel supplier, kemudian ada tabel barang, kemudian ada tabel nota ya. Ini asalnya satu tabel, karena kita ingin menjadi normal yang kedua maka harus kita pecah ya. Nah, ini masing-masing memiliki primary key dan primary key-nya dan anggotanya. Ini primary key-nya kode sub, kode supplier adalah primary key-nya, kemudian kode barang ini adalah primary key-nya, kemudian adalah nomor nota ini adalah primary key-nya. Kemudian bentuk normal ketiga ya, 3NF. Itu syaratnya harus memenuhi 2NF ya. Kalau kita membuat 3NF maka harus terlebih dahulu kita penuhi 2NF. Kemudian semua atribut bukan primer tidak punya hubungan yang transitif ya. Kemudian yang ketiga, semua atribut bukan kunci hanya bergantung pada primary key ya. Jadi atributnya itu ya, yang bukan kunci itu harus tergantung pada primary key-nya. Nah, ini contohnya, contoh data pembelian pada relasi nota terdapat permasalahan itu ya. Di sini ini ada permasalahan. Nah, permasalahannya ini kalau kita lihat ada ya agak timpang tindih antara kuantiti dengan harga.